Pengobatan adalah hal krusial yang harus diperhatikan. Bagaimana apabila obat yang harus diminum secara rutin namun tidak memiliki kemampuan untuk membaca label atau mengenali bentuk obat tersebut? Bagi penyandang tunanetra, hal ini bukan sekedar kesulitan, melainkan resiko yang dapat membahayakan keselamatan. Obat memiliki dampak yang serius bagi kesehatan, sangat disayangkan. Akses informasi obat yang aman dan mandiri masih sangat terbatas bagi mereka. Berangkat dari kepedulian inilah kami menghadirkan alat bantu deteksi obat berbasis algoritma YOLO V4, sebuah inovasi pintar yang dirancang untuk membantu penyandang tunanetra dalam mendeteksi dan membaca informasi obat secara mandiri. Inovasi ini bukan hanya bentuk kemajuan teknologi, melainkan langkah nyata menuju kehidupan yang lebih inklusif, aman, dan bermartabat bagi seluruh masyarakat. Sebelum masuk ke percobaan, kita akan membahas proses pembuatan alat ini dengan sistem-sistemnya. Proses pembuatan alat bantu deteksi jenis obat berbasis algoritma YOLO V4 diawali dengan perancangan dan pembuatan sistem mekanik. Pada tahap ini, dilakukan perancangan casing sebagai wadah utama yang berfungsi melindungi seluruh komponen elektronik. Desain mekanik dibuat dengan mempertimbangkan aspek ergonomi, kemudahan penggunaan, serta keamanan bagi penyandang tunanetra. Penempatan kamera, speaker, dan unit pemrosesan diatur sedemikian rupa agar proses pengambilan citra dan penyampaian informasi suara dapat berjalan optimal. Setelah sistem mekanik selesai, proses dilanjutkan dengan pembuatan sistem elektrik. Pada tahap ini, seluruh komponen elektronik seperti Raspberry Pi, webcam, modul DF player mini, speaker, dan baterai dirangkai sesuai dengan skema rangkaian yang telah dirancang. Pengkabelan dilakukan secara hati-hati untuk memastikan koneksi antar komponen terpasang dengan benar dan aman. Pengujian tegangan dan arus dilakukan menggunakan alat ukur untuk memastikan sistem catu daya mampu menyuplai kebutuhan seluruh perangkat secara stabil. Tahap berikutnya yaitu pembuatan sistem program. Pada tahap ini dilakukan instalasi dan konfigurasi perangkat lunak pada Raspberry Pi. Algoritma YOLO V4 diimplementasikan untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan jenis obat berdasarkan citra yang ditangkap oleh kamera. Selain itu, program juga dirancang untuk menghubungkan hasil deteksi dengan sistem output audio, sehingga informasi jenis obat dapat disampaikan dalam bentuk suara melalui speaker. Pengujian program dilakukan secara bertahap untuk memastikan setiap fungsi berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Melalui integrasi sistem mekanik, elektrik, dan program ini yang telah dirancang dan diuji secara bertahap, alat bantu deteksi jenis obat ini diharapkan mampu bekerja secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi penyandang tunanetra dalam mengenali jenis obat secara mandiri. Baiklah, untuk komponen yang kami gunakan, pertama untuk mikrokomputer kami menggunakan Raspberry Pi 5 sebagai mikrokomputer. Lalu untuk sumber daya kami menggunakan baterai LiPo 4200 mAh. Lalu sebagai penghubung antara baterai dengan mikrokontroler kami menggunakan sebuah modul step down. Lalu untuk input pengambilan citra kami menggunakan sebuah webcam. Lalu setelah itu kami menggunakan DF modul mini sebagai media untuk menginputkan suara. Lalu untuk pengeluaran suara kami menggunakan speaker. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai wiring untuk alat bantu deteksi obat bagi penderita tunanetra. Di sini kami menggunakan sebuah sumber dengan jenis baterai LiPo sebesar 3 sel atau 11,1 volt. Nah, dari baterai LiPo ini terhubung ke sebuah step down tegangan U-back dengan output keluaran 5 volt. U-back ini bisa menurunkan tegangan dari baterai 2 sampai 6 sel. Nah, selanjutnya si U-back tadi akan menyalurkan tegangan sebesar 5 volt ke Raspberry Pi 5. Nah, pada Raspberry Pi 5, U-back tersebut terhubung ke pin 5 volt power dan pin ground. Lalu si Raspberry Pi juga terhubung ke sebuah modul DF player mini yang berwarna hitam, kemudian sebuah modul pump 8403. Nah, pada DF player mini ini berfungsi untuk menyimpan si file audionya. Lalu
dari file DF Player Mini ini terhubung ke sebuah modul pump yang berfungsi untuk menstabilkan tegangan yang digunakan untuk si speaker nantinya. Nah, lalu untuk pada pump dan DF Player Mini ini membutuhkan tegangan sebesar 5 volt. Kemudian untuk tegangan tersebut didapat dari pin 5 volt di Raspberry juga di sini. Kemudian kita paralelkan di sini untuk tegangan dan juga groundnya dari Raspberry Pi tadi. Lalu di sini untuk pin RX dan pin TX berkomunikasi menggunakan UART yang terhubung ke RX dan TX juga ke Raspberry Pi-nya di sini. Lalu untuk pin UART-nya yaitu pin 14 dan 15 pada Raspberry Pi 5. Kemudian si DF Player Mini ini SPK2-nya terhubung ke modul pump. Di sini modul pump kita menggunakan channel right saja karena kita menggunakan mono audio dan bukan stereo. Maka untuk modul pump di sini kita memilih channel kanan bebas sebenarnya, mau yang kanan atau yang kiri. Lalu di sini untuk outputnya kita ambil yang kanan karena kita menggunakan yang kanan. Maka output dari modul pump tersebut kita hubungkan ke si speaker. Kita sesuaikan untuk channel positif dan positif si speaker terhubung ke positif dan negatif si modul pumpnya. Kemudian untuk Raspberry Pi tadi juga terhubung ke sebuah webcam. Lalu di sini terdapat sebuah saklar yang digunakan untuk memutus atau menghidupkan on atau off dari si supply nantinya dari power. Nah, di sini juga terdapat sebuah tombol reset. Tombol ini terhubung ke GPIO dari si Raspberry. Di sini kami menggunakan GPIO 27 dan ground untuk push buttonnya. Baik, jadi pada percobaan apabila percobaan ini dijalankan maka akan menghasilkan dosis-dosis pada obat tersebut serta nama-nama obat tersebut. Misalnya di sini saya sudah menyediakan obat Mixagrip. Jadi apabila obat tersebut didekatkan ke kamera maka akan menghasilkan output seperti Mixagrip. Deskripsi. Obat jenis bebas terbatas. Dapat dibeli tanpa. Jadi untuk mematikan suara tersebut kita dapat menekan tombol merah tersebut, dan apabila kita ingin mematikan secara keseluruhan kita dapat menekankan tombol power tersebut. Mixagrip. Deskripsi. Obat jenis bebas terbatas. Dapat dibeli tanpa resep dokter. Meringankan gejala flu. Dosis. Dewasa dan anak-anak di atas 12 tahun. 1 tablet diminum 3 kali sehari setelah makan. Kandungan mengandung alergen. 1. Paracetamol, acetaminophen, 500 mg. 2. Phenylephrine HCl 10 mg. 3. Chlorpheniramine maleat, CTM, 2 mg. Dapat menyebabkan reaksi alergi ruam, gatal, sesak pada individu sensitif. Saran penggunaan: diminum setelah makan. Pantangan: tidak disarankan diminum secara bersamaan dengan obat lain yang mengandung paracetamol. Baik, sekian dari kelompok Destro A11. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.